Lu pernah gak sih ngerasa ada di posisi sebagai orang yang dicap to the point, yang mana kalau lu ngomong salah, dianggap nyakitin. Tapi kalau lu nggak ngomong, malah dicap nggak peduli. Nah, itu tuh yang sering banget gue alamin. Contoh paling fresh itu kejadian sama satu cewek di tempat gue. Dari awal sebenarnya gue udah agak kurang srek sama dia, karena tipikalnya manipulatif, suka pura-pura bego, biar dapat perhatian. Suatu waktu, dia bikin website jadi berat gara-gara kebanyakan plugin. Gue niat bantuin, kasih solusi simple aja. Coba ganti dulu template ke Nif, biar nanti mana aja plugin yang nggak perlu. Malah ngeyel, bilang aku nggak mau ganti. Ini baru ku ganti, ya udah gue tinggal, toh gue udah kasih solusi praktis, nggak perlu gue paksa. Tiba-tiba dia malah nangis. Teman-teman gue kaget, langsung pada nanya, kok bisa nangis? Padahal menurut gue itu hal sepele, bukan sesuatu yang harus dibawa ke perasaan. Yang bikin gue tambah bingung, ada temen gue lain yang cara ngomongnya jauh lebih keras, lebih kasar, dengan kata-kata yang kalau buat sebagian orang bisa dibilang menohok banget. Tapi giliran dia yang ngomong, si cewek itu malah ketawa-ketawa aja, nggak ada drama sama sekali. Nah, ini yang bikin gue mikir, kenapa giliran gue yang ngomong justru jadi drama besar sampai harus nangis segala. Rasanya kayak sengaja cari atensi biar kelihatan sebagai korban. Mungkin emang ada faktor vibe gue yang bikin orang lebih waspada kalau gue turun tangan. Buat orang yang udah kenal lama sama gue, mereka biasanya paham kalau gue emang begitu orangnya. Ngomong to the point, kadang agak tinggi nadanya. Dari awal gue sebenarnya udah bilang, gue kalau ngomong suka agak tinggi, jadi tolong maklum. Maksud gue kan baik, biar masalah cepat selesai. Tapi anehnya, tetap aja ada orang-orang yang lebih fokus ke cara gue ngomong ketimbang isi solusi yang gue kasih. Jadi jatuhnya bukan soal benar atau salah, tapi soal persepsi. Gue jadi keinget sama tulisan di bukunya Costa dan McRae tentang Big Five Personality Traits. Mereka nyebut bahwa orang dengan kecenderungan jujur, terbuka, dan analitis itu seringkali dianggap kurang hangat. Jadi bukannya gue kasar, tapi cara gue ngomong emang gak pakai bumbu basa-basi. Buat sebagian orang, gaya kayak gini langsung diterima sebagai kejujuran. Tapi buat orang yang sensitif atau yang memang butuh validasi emosional, kata-kata yang lugas bisa berasa kayak tamparan, meskipun maksudnya cuma ngasih solusi. Selain itu, gue juga jadi inget teori cognitive dissonance dari Leon Festinger. Teori ini bilang, manusia tuh gak suka kalau ada kenyataan yang nabrak citra dirinya. Jadi ketika gue kasih solusi yang sifatnya teknis dan simple, itu bisa bikin orang merasa kelihatan bodoh di depan orang lain. Rasa gak nyaman itu muncul, terus tubuh dan pikirannya cari cara buat menyelamatkan diri. Nah, salah satu bentuknya bisa jadi defensif, atau bahkan meledak dalam bentuk nangis, biar kesannya dia bukan salah, tapi jadi korban situasi. Kalau gue tarik lebih jauh lagi, nangis itu bukan cuma ekspresi emosional, tapi juga strategi sosial. Dengan nangis, otomatis orang lain ngasih perhatian, bahkan belayan. Itu semacam tameng biar dia nggak kelihatan salah, sekaligus dapat simpati dari sekitar. Jadi dalam kasus kemarin, bisa jadi bukan semata karena kata-kata gue yang tajam, tapi karena dia ngerasa harga dirinya ke distract sama solusi yang gue kasih. Nangis jadi cara tercepat buat balikin keadaan dari posisi yang salah ke posisi yang dianggap paling butuh dimaklumin. Dalam sosiologi, gue jadi keinget sama Howard Becker dengan labeling teori. Dia nyebut bahwa kalau orang udah ditempelin label, sekecil apapun, itu nempel terus. Nah, gue udah dicap orang yang to the point, keras, blak-blakan. Jadi sekalipun gue ngomongnya kalem, orang tetap terima sebagai nyakitin. Sedangkan ada juga teori dramaturgi dari Irving Goffman. Dia bilang hidup ini panggung, orang pakai topeng biar dapat reaksi sosial tertentu, dan nangis itu panggung banget biar dilihat sebagai korban, biar dapat belayan sosial. Dan menariknya, norma sosial gender juga main di sini. Cewek nangis langsung dibelat, cowok ngomong jujur langsung dibilang kasar. Gue kadang mikir, jadi gue harus gimana? Tetap jadi diri gue yang jujur dan to the point? Apa gue harus belajar main aman dengan pakai bumbu basa-basi supaya omongan gue gak dianggap nyakitin? Satu sisi, gue ngerasa kalau terlalu banyak basa-basi itu bukan gue. Gue takut jadi kelihatan fake, cuman ngomong manis, padahal hatinya gak ke situ. Tapi di sisi lain, kalau gue tetap apa adanya, resikonya ya itu tadi. Lu bakalan dicap kasar, dingin, atau bahkan bikin orang nangis gara-gara terlalu blak-blakan. Jujur aja,
Lama-lama capek juga kalau setiap kata yang keluar dari mulut gue selalu dipelintir. Maksud hati mau nolong, ujung-ujungnya gue yang disalahin. Bahkan kadang gue mikir, kenapa orang lebih fokus ke cara gue ngomong ketimbang isi dari apa yang gue omongin. Kayak nggak penting lagi apakah solusi itu benar atau bisa membantu. Yang dinilai cuman gaya penyampaian gue. Jadi seakan-akan kalau nggak pakai nada manis, otomatis dianggap salah. Rasanya kayak apapun yang gue lakuin selalu salah di mata orang. Mau ngomong salah, mau diem dibilang gak peduli. Gue dihadapkan pada pilihan yang bikin serba salah. Dan pertanyaan paling beratnya, apa gue harus berubah demi kenyamanan orang lain? Atau gue tetap jadi diri sendiri? Meskipun konsekuensinya orang makin salah paham sama gue. Itu dilema yang sampai sekarang masih sering banget muter di kepala gue. Di sini gue bukan mau ngejelekin siapapun ya. Gue cuma lagi cerita dari sudut pandang gue sendiri. Dan kalau lu salah satu orang yang pernah ngalamin hal serupa, lu gak salah kok. Emang ada kalanya karakter kita yang terlalu jujur atau terlalu to the point itu bikin orang lain salah tangkap. Padahal niatnya nolong, malah dianggap nyakitin. Akhirnya balik lagi ke pertanyaan besar. Kita harus pilih yang mana? Tetap jujur apa adanya, walau resikonya dicap kasar. Atau kita harus belajar menyesuaikan diri, pakai topeng basa-basi, biar orang lain ngerasa aman sama kita. Dua-duanya nggak gampang. Satu sisi bikin hati kita tenang, karena jadi diri sendiri. Tapi sisi lain bikin kita mikir ulang soal hubungan sosial, yang sering jadi runyam gara-gara salah persepsi. Karena hidup emang absurd. Yang benar-benar niat nolong sering dianggap nyudutin, sementara yang pura-pura bego justru dapat simpati lebih banyak. Jadi menurut lu gimana? Lebih baik terus terang apa adanya, atau ikut main di panggung sosial dengan 1000 topeng?